Kita awal informasi pagi ini, 8 ruko di Simpang Gerung, Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat habis dilalap api. Sementara itu pemirsa, kebakaran besar juga melanda Pasar Horas di Kota Pematang Siantar, Sumatera Utara pada Minggu siang. Api diduga berasal dari korsleting listrik. Ini kebakaran di perempatan Gerung. Baru saja ini kejadian ini. Pemadam bermain jantan datang dengan ditutup. Iya wah, ini toko no apa no? Api dengan cepat membumbung tinggi melalap 8 unit ruko di Simpang Gerung, Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat pada Minggu siang. Saya pengen motor no. Api cepat membesar karena banyaknya material yang mudah terbakar. Warga pun panik, termasuk warga yang tengah mengadakan resepsi pernikahan dekat lokasi kebakaran dan membuat acara harus dihentikan. Empat unit pemadam kebakaran ditambah bantuan dari water cannon diturunkan untuk memadamkan api. Api padam 1 jam setelah tim pemadam kebakaran tiba di lokasi. Kebakaran diduga dipicu korsleting listrik. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dari Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, Muzakir, iNews melaporkan. Kobaran api melahap gedung 4 di Pasar Horas, Jalan Merdeka, Kota Pematang Siantar, Sumatera Utara pada Minggu siang. Banyaknya material mudah terbakar disertai angin kencang membuat kobaran api dengan cepat melahap isi bangunan. Pajak burung, Siantar, perluasan gas, kebakaran. Sejumlah pedagang pun panik dan berupaya menyelamatkan barang-barang dari kiosnya masing-masing. Sementara petugas damkar berupaya maksimal memadamkan api agar tidak merambat ke area bangunan lainnya. Bu, tadi ada kios ibu juga, Bu? Ada. Tadi dalam keadaan buka apa tutup? Dalam keadaan tutup ya. Hari Minggu tutup ya. Padahal udah banyak juga ini. Kalau seandainya masih bisa diamankan, Iya. banyak teman-teman yang udah bisa menolong. Penyebab pasti terjadinya kebakaran hingga kini masih diselidiki. Namun dugaan sementara akibat korsleting listrik di salah satu kios. Dari Pematang Siantar, Sumatera Utara, Dharma Setiawan, iNews melaporkan. Pemirsa, aksi demo ratusan mahasiswa di depan kantor Gubernur Sulawesi Barat berlangsung ricuh. Mahasiswa dan aparat kepolisian terlibat saling dorong hingga kejar-kejaran masuk ke halaman kantor Gubernur. Situasi demo di kantor Gubernur Sulawesi Barat memanas. Ratusan mahasiswa menyoroti kinerja PJ Gubernur yang dinilai tidak pro rakyat. Aksi yang awalnya berlangsung damai berakhir ricuh setelah massa aksi yang hendak menyampaikan aspirasinya tidak diizinkan masuk ke dalam kantor gubernur hingga memicu kekecewaan mahasiswa. Mahasiswa saling dorong dengan aparat kepolisian di depan gerbang kantor gubernur. Akibat kericuhan ini sejumlah mahasiswa mengaku mengalami luka ringan saat saling dorong dengan aparat Satpol PP dan aparat kepolisian. Dia datang sebagai PJ ini seharusnya membawa contoh yang baik di pemimpin-pemimpin definitifnya Sulbar sebagai orang pusat yang tentu punya pengalaman yang lebih banyak daripada pemimpin-pemimpin di daerah. Yang harusnya memberikan sedikit perubahan terhadap atau memberikan contoh di Sulawesi Barat. Justru memberikan contoh yang buruk. Dalam tuntutannya, mahasiswa meminta penghentian perubahan anggaran yang merusak program strategis, kebijakan penanggulangan kemiskinan yang lebih efektif, meminta PJ Gubernur untuk transparan pada program beasiswa, serta meminta persoalan tambang yang dinilai cacat prosedur. Dari Mamuju, Sulawesi Barat, Friendly Christian, iNews melaporkan.
Pemirsa, proses otopsi dan identifikasi terhadap 7 jenazah di Bekasi masih dilakukan di Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Polisi menegaskan tidak ditemukan luka pada ketujuh jenazah yang ditemukan tewas mengapung di Kalijati Asih, Bekasi, Jawa Barat. Proses otopsi dan identifikasi terhadap 7 jenazah yang ditemukan di Kali Bekasi di Gedung Instalasi Forensik Rumah Sakit Polri Kramat Jati akan dilanjutkan hari ini. Pihak rumah sakit akan menyiapkan dokter ahli untuk mengidentifikasi jenazah korban. Polisi juga meminta keluarga yang merasa kehilangan untuk melapor dan membawa dokumen untuk mencocokkan data. Kami sudah menyiapkan tim yang meliputi dari tim kedokteran forensik, termasuk dari Mabes Polri, kemudian tim kedokteran gigi forensik, kemudian tim DNA, tim Inavis dan sidik jari, serta tim forensik dari FKUI. Keluarga yang merasa kehilangan dapat melaporkan pada kami. Tangis haru keluarga pecah ketika mengetahui 2 jenazah teridentifikasi anggota keluarganya. Diketahui kedua korban atas nama Muhammad Rizky berusia 18 tahun dan Ahmad Dafi remaja berusia 16 tahun yang masih duduk di bangku kelas 1 SMA. Terakhir tuh Jumat habis Isya tuh dia masih ngumpul dekat rumah. Pas saya pulang jam 10-an udah sepi, udah katanya pada geser, nggak tahu kemana tuh. Iya, saya pikir nggak izin sih. Saya pikir ya main ke rumah temennya gitu. Ternyata sampai Sabtu pagi nggak pulang. Sampai sore juga saya tunggu. Nah, dapat berita tadi pagi, makanya coba saya cek ke tempat yang kejadian itu. Ternyata udah dievakuasi, makanya saya langsung ke sini. Ternyata benar ada adik saya. Direktur Kriminal Umum Polda Metro Jaya Kombes Pol Wira Satya Triputra menegaskan untuk pemeriksaan sementara tidak ditemukan luka pada ketujuh jenazah tersebut. Dari hasil sementara tidak ditemukan luka terbuka pada ketujuh jenazah dan tidak ada patah tulang pada alat gerak. Cuma itu saja yang bisa tadi kami hasil diskusi berdasarkan hasil pemeriksaan sementara terhadap 7 jenazah. Sementara Kapolda Metro Jaya Irjen Polisi Karyoto saat mendatangi lokasi penemuan jenazah pada Minggu siang mengatakan kejadian ini menjadi atensi khusus. Pihaknya masih melakukan pendalaman dan belum bisa memastikan apakah tawuran atau hal-hal lain. Menurut informasi sekilas adalah bahwa ini adalah salah satu yang semalam menjadi kemarin malam itu yang sudah bisa diambil keterangan. Memang mereka menceburkan diri ke sungai karena adanya ketakutan adanya patroli yang lewat atau yang menegur. Menegurnya sejauh mana ini sedang kami dalami oleh Propam. Kami juga tidak mau istilahnya tertutup ya. Kami akan membuka apa adanya kalaupun kejadian bagaimana. Pemirsa, untuk mengetahui informasi lebih lanjut kita terhubung dengan rekan Muhammad Suhilmi yang berada di Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur. Selamat pagi Hilmi, bagaimana hasil identifikasi ketujuh jenazah? Apakah masih ada keluarga korban yang datang ke Rumah Sakit Polri? Ya, selamat pagi Yasmin dan juga pemirsa. Untuk saat ini situasi di Rumah Sakit Polri Kramat Jati sudah tidak ada lagi keluarga korban yang hadir di sini karena memang untuk proses identifikasi sendiri sudah dihentikan sementara pada Minggu malam kemarin dan akan dilanjutkan pada Senin pagi hari ini. Dan jika kita melihat begitu, informasi terakhir yang disampaikan oleh Direktur Kriminal Umum Polda Metro Jaya yakni Kombes Wira Satya dari hasil ataupun pemeriksaan luar dari ketujuh jenazah yang ditemukan ini tidak ditemukan luka terbuka dan juga tidak ditemukan adanya patah tulang dari 7 jenazah yang ditemukan. Dan Kombes Wira Satya juga mengatakan
untuk hari ini akan dilanjutkan proses identifikasi dan nantinya akan dilanjutkan dengan proses autopsi begitu. Namun untuk sampai saat ini masih belum ada keterangan resmi dari Rumah Sakit Polri terkait identitas dari ketujuh jenazah yang ditemukan di Kali Bekasi, Jawa Barat. Namun jika kita melihat konfirmasi begitu dari keluarga korban yang telah hadir pada Minggu siang kemarin, ini telah terkonfirmasi begitu 2 jenazah yang ditemukan di Kali Bekasi tersebut, yang mana jenazah pertama yang terkonfirmasi merupakan atas nama Muhammad Rizky berusia 18 tahun, laki-laki yang beralamat di Kelurahan Bojong Menteng, Kecamatan Rawalumbu, Bekasi. Kemudian jenazah kedua yang dikonfirmasi oleh keluarga yakni atas nama Ahmad Dafi, laki-laki berusia 16 tahun yang merupakan pelajar kelas 1 SMA yang berdomisili di Bantar Gebang, Bekasi, Jawa Barat. Dan memang untuk hari ini nantinya akan terus dilakukan proses identifikasi dan juga nantinya akan dilanjutkan dengan proses autopsi, di mana nantinya rencananya Rumah Sakit Polri akan melangsungkan konferensi pers mengenai penemuan 7 jenazah ini sekitar pukul 9 pagi nanti, dan kita akan menunggu apa yang nantinya akan disampaikan oleh Rumah Sakit Polri, karena memang selain dengan identifikasi ketujuh korban ini, Polda Metro Jaya juga melakukan penyelidikan mengenai penyebab dari meninggalnya ketujuh jenazah ini. Jika kita melihat keterangan kemarin yang disampaikan oleh Kapolda Metro Jaya yakni Irjen Karyoto yang menyatakan dugaan sementara ketujuh korban ini diduga melompat begitu ke dalam sungai karena untuk menghindari patroli polisi. Dan memang Irjen Karyoto kemarin menyampaikan bahwa sebelumnya memang ada patroli polisi dan sempat membubarkan sekelompok pemuda begitu, dan untuk saat ini pun telah diamankan sekitar 15 pemuda, yang mana diantaranya 3 diantaranya ini kedapatan membawa senjata tajam. Tentu kita akan menunggu bagaimana proses identifikasi korban dan juga kelanjutan dari penyidikan terkait penyebab meninggalnya 7 jenazah yang ditemukan di Kali Bekasi, Jawa Barat ini. Yasmin. Ya baik. Proses identifikasi akan kembali dilanjutkan hari ini dan konferensi pers nanti akan dimulai pada pukul 9 pagi. Terima kasih rekan Zuhilmi melaporkan langsung dari Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, Satres Narkoba Polrestabes Medan menggerebek sebuah warung mie instan yang dijadikan tempat untuk menjual narkoba. Sejumlah pelaku nekat melompat ke sungai untuk menghindari kejaran polisi. Diam semua, diam. Ini ya. Ini lagi ya. Ini di Warung mie instan inilah yang selama ini menjadi kedok untuk menjual narkoba. Di lokasi ini, polisi berhasil meringkus seorang pengedar yang selama ini menjadi target. Terletak di lorong sempit di Kampung Badur, Kecamatan Medan Maimun, Sumatera Utara. Selama ini menjadi tempat menjual dan menggunakan narkoba. Polisi menyita beberapa paket sabu siap edar yang satu diantaranya bahkan diselipkan pelaku di area alat vitalnya. Dalam penggerebekan ini, polisi juga sempat meletuskan beberapa tembakan peringatan ke udara usai sejumlah pelaku berupaya melarikan diri dengan cara melompat ke sungai. Kanit 2 Satres Narkoba Polrestabes Medan AKP Riyadi mengatakan 4 orang berhasil ditangkap dalam penggerebekan kali ini. 1 diantaranya dipastikan merupakan pengedar narkoba yang selama ini menjadi target. Ada salah satu itu penjual, namun masih kita dalamin untuk penyidikan lebih lanjut. Ya, tadi ada juga yang waktu kita melakukan GSN, kita masuk karena ketepatan di wilayah ini ada sungai. Sebagian tadi ada yang melompat ke sungai, namun ada 1 orang juga yang bisa kita amankan, dia sebagai pengguna. Selain beberapa paket sabu siap edar, sejumlah alat hisap narkoba juga ditemukan di lokasi. Untuk mencegah lokasi penggerebekan kembali digunakan sebagai tempat penyalahgunaan narkoba, Satres Narkoba Polrestabes Medan bekerjasama dengan aparatur pemerintah setempat akan melakukan pengawasan di lokasi. Dari Medan, Sumatera Utara, Adi Palapa Harahap, Ainus melaporkan. Polisi menangkap 5 pelaku pembunuhan bocah perempuan di Lilit Lakban di Lebak, Banten. Terbagi dalam 2 peran, yakni eksekutor hingga membantu pembuangan korban ke pantai.
Yang nyuruh siapa yang nyuruh? Jawab. Siapa? Sebutin namanya. Alasannya apa nyuruh? Berapa ngomong? 150 juta. Kalau bantu mereka dikasih duit, Mas atau apa? Atau sukarela? Janjiin berapa ngomong? 5 terduga pelaku dalam kasus penculikan dan pembunuhan bocah perempuan di Lilit Lakban yang ditemukan di Pantai Cihara, Lebak, Banten, ditangkap polisi. Kelima pelaku, 2 diantaranya laki-laki dan 3 perempuan, terbagi dalam 2 peran, yakni sebagai eksekutor hingga membantu pembuangan korban ke pantai daerah Lebak. Terduga pelaku diduga sakit hati karena ibu korban menagih hutang kredit barang. Polisi juga telah memeriksa 8 saksi dalam kasus ini. Benar, kami membenarkan bahwa sampai saat ini, sampai tadi malam, kita sudah mengamankan 5 orang tersangka. Ya, baik itu tersangka yang langsung mengeksekusi anak tersebut, atau yang juga membantu sampai dengan pembuangan ke lokasi di Lebak. Ya, ada 3 perempuan dan 2 laki-laki. Sementara itu, pemirsa, kriminolog Hanifah Hasna menduga pelaku pembunuhan terhadap balita dengan cara di Lakban tidak mempunyai empati dan juga cenderung memiliki penyakit mental, tidak dapat mengendalikan emosi yang membuat pelaku tega membunuh korban dengan cara yang keji. Tentunya setiap orang yang melakukan kejahatan itu ada 4 hal yang sudah mereka pertimbangkan. Yang pertama adalah tujuan dia melakukan kejahatan itu apa. Sudah jelas ini karena dia malu, karena dia marah, karena ditagih hutang dan tidak bisa melaksanakan kewajiban. Yang kedua, dia menentukan target. Targetnya siapa? Kenapa dia memilih anaknya? Karena dia tahu sumber daya atau kekuatan anak itu bisa dikendalikan gitu. Dan mungkin ini akan membuat orang tuanya itu menjadi sangat marah ketika kehilangan anaknya itu. Dan yang terakhir, resiko. Nah, resiko keempatnya ini yang dipertimbangkan hanya 1, yaitu pemilihan 2, yaitu pemilihan korban dan mengetahui bagaimana sumber daya. Ini adalah kejahatan yang sangat-sangat gampang ditebak. Kalau pembunuhannya secara keji ini berarti ada sesuatu yang salah di dirinya. Mungkin dia ada sakit mental tertentu yang diidap oleh si pelaku ini. Baik pelaku utama maupun pelaku pembantu gitu kan, ada 5 orang. Kenapa bisa melakukan ini gitu? Kalau saya pikir 5-5-nya juga nggak beres gitu ya. Karena ketika kita nih orang baik misalnya ya diajak untuk melakukan pembunuhan, kita nggak akan mau. Bahkan kita menginjak kucing aja kita tuh sudah menyesal. Berarti ke-5-5-nya ada sesuatu yang nggak beres gitu ya. Karena melakukan sesuatu, menyelesaikan sesuatu dengan cara kekerasan dan terhadap anak. Artinya dia tidak punya empati sama sekali terhadap anak yang nggak berdaya. Ini kan kejahatan yang sangat-sangat jam gitu. Anak dan dia nggak tahu apapun. Ini kemarahan yang destruktif sekali. Ya, pemirsa, kembali di Anies Pagi, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jakarta menetapkan 3 pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta yang akan berkontestasi di Pilkada 2024. Ketiga paslon dijadwalkan mengambil undian nomor urut pada Senin 23 September 2024 atau hari ini. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jakarta menetapkan ketiga pasangan calon gubernur dan wakil gubernur setelah melalui tahapan panjang pendaftaran. Pasangan Ridwan Kamil Suswono, Pramono Rano, dan Dharma Kun resmi ditetapkan sebagai calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta pada Pilkada 2024 mendatang. Tahapan selanjutnya, ketiga paslon akan mengambil undian nomor urut pada 23 September 2024 di kantor KPU Jakarta. Saat pengambilan nomor urut, tiap paslon diperkenankan untuk membawa 60 orang pendukung. Tadi kita sudah menjalankan sejumlah rangkaian proses. Yang pertama itu adalah pagi tadi kita sudah melaksanakan pleno penetapan untuk pasangan calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta. Dilanjutkan tadi dengan pengumuman untuk penetapan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta. Kemudian selanjutnya kami juga melakukan serah terima untuk pengamanan calon gubernur dan wakil gubernur dari Polda Metro Jaya. Nah, nantinya tim dari Polda Metro Jaya ini akan bertugas melakukan pengawalan kepada masing-masing pasangan calon. Sebelumnya, ketiga pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta yakni Pramono Rano, RK Suswono, dan Dharma Kun sudah melalui tahapan yang cukup panjang.
Mulai dari tahapan pendaftaran pada 27 hingga 29 Agustus lalu, hingga akhirnya resmi ditetapkan sebagai pasangan calon pada tanggal 22 September 2024. Selanjutnya masa kampanye akan dilaksanakan pada tanggal 25 September sampai dengan 23 November 2024. Diikuti dengan pelaksanaan pemungutan suara pada 27 November mendatang. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Pasukan Ridwan Kamil Suswono Jakarta atau PRJ resmi mendeklarasikan dukungannya di Tebet, Jakarta Selatan. Selain itu, pasangan Ridho juga menerima dukungan dari 42 relawan dari kelompok gabungan Relawan Ridwan Kamil Suswono 08 atau Garnisun 08. Pasangan RK Suswono mendapat dukungan dari relawan pasukan Ridho Jakarta di Tebet, Jakarta Selatan. Deklarasi ini turut dihadiri sejumlah tokoh, termasuk Ridwan Kamil dan Ketua Tim Pemenangan RK Suswono Ahmad Riza Patria. Kami berkesimpulan bahwa Bang Ridwan Kamil memiliki segudang prestasi kepemimpinan dan beliau memiliki keuletan dan kewibawaan kepemimpinan yang sangat baik untuk kemudian memimpin Jakarta ke depan. Dengan banyaknya dukungan dan hadirnya deklarasi kemenangan pasangan calon Bang Ridwan Kamil dan Mas Suswono insya Allah akan menang sekali putaran dalam kontestasi Pilkada 2024 ini. Selain PRJ, pasangan Ridho juga mendapat dukungan dari 42 kelompok relawan yang tergabung dalam kelompok gabungan relawan Ridwan Kamil Suswono 08, Garnisun 08 di Cakung, Jakarta Timur. Kelompok ini merupakan eks-relawan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Sandiaga Uno semasa Pilgub terdahulu. Kita menghimpun relawan-relawan ini agar bisa bersatu, tidak saling ribut di lapangan. Jadi di simpul kami itu ada dari Anies, ada dari Ganjar, dan berbagai macam relawan dari tahun 2017. Yang kita butuhkan setelah deklarasi ini adalah kerja-kerja mensosialisasikan bahwa pasangan Ridho punya pengalaman, bahwa pasangan Ridho punya solusi-solusi ke masyarakat sesuai wilayahnya. Dukungan yang terus mengalir ini menjadi tanda bahwa sebagian warga Jakarta telah memberikan kepercayaan kepada pasangan Ridwan Kamil Suswono sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta periode 2024-2029. Dari Jakarta, Syahreza Zanski, Rama Romadona, iNews melaporkan. Pemirsa, bakal calon Gubernur Jakarta Ridwan Kamil hadiri peringatan Maulid Nabi Muhammad yang digelar pengurus wilayah Muslimat NU Jakarta di Masjid Istiqlal. Kegiatan tersebut menjadi momentum silaturahmi dengan warga NU, ulama dan juga tokoh masyarakat di Jakarta. Ratusan jemaah Muslimah NU terlihat antusias mengikuti peringatan Maulid Nabi Muhammad di Masjid Istiqlal Jakarta, yang juga dihadiri Gus Muwafik dan mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Bagi RK, pertemuan ini menjadi ajang silaturahmi, mengingat dirinya memiliki garis keturunan NU di keluarganya, sekaligus juga mengenang dirinya sebagai sosok cucu Panglima Hizbullah NU, yaitu Kiai Haji Muhyiddin. Dinasehati Gus Muwafik tentang nilai-nilai Rasulullah kan, sebagai bekal dalam takdir kita masing-masing, apalagi tentang konsep bernegara, konsep kepemimpinan yang penuh penderitaan dan cobaan yang harus dilalui. Kang Emil juga berharap bisa meneladani sosok kepemimpinan Rasulullah dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Dari Jakarta, Syahreza Zanski, Rama Romadona, iNews melaporkan. Sementara itu, Komisi Pemilihan Umum Jawa Barat menetapkan 4 pasangan calon di Pilkada Jawa Barat 2024, yakni pasangan Deddy Mulyadi Erwan Setiawan, Ahmad Syaiqo Ilham Habibi, Acep Adang Gita, dan JJ Ronald Surapraja. Melalui rapat pleno tertutup, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat menetapkan 4 paslon akan mengikuti kontestasi Pilgub Jabar 2024. Keempat paslon tersebut diantaranya Deddy Mulyadi Erwan Setiawan, Ahmad Syaiqo Ilham Habibi, Acep Adang Gita, dan JJ Ronald Surapraja. Para paslon ini dinyatakan lolos verifikasi data administrasi dan tes kesehatan sehingga dapat berkontestasi di Pilkada Jawa Barat.
14.30 tadi melakukan rapat pleno tertutup terkait dengan 4 paslon dan ditetapkan 4 paslonnya memenuhi syarat semuanya. Karena pada jeda kemarin di tanggal 14 sampai 18 ini kan kita membuka tanggapan masyarakat ya sampai tanggal 15 sampai 18 kita membuka tanggapan masyarakat dan tidak ada untuk 4 ini nihil. Setelah kami selesaikan administratif akan kami umumkan di laman KPU Jabar ya dan Medsos KPU Jabar. Dan untuk persiapan pengundian nomor urut hari ini kami akan rapat koordinasi di kantor ya, di samping juga untuk persiapan kampanye dan laporan kampanye. Setelah ditetapkan menjadi pasangan calon, KPU kemudian akan melakukan pengundian nomor urut yang akan dilakukan pada Senin 23 September 2024. Dari Bandung, Jawa Barat, Ervan David, iNews melaporkan. Pemirsa, pada Pilgub Jawa Tengah, pasangan Andika Perkasa Hendrar Prihadi dan Ahmad Lutfi T.A. Yasin Maimun ini dinyatakan memenuhi syarat untuk berkontestasi di Pilkada tahun ini. KPU Jawa Tengah resmi menetapkan 2 pasangan calon gubernur dan wakil gubernur untuk berlaga di Pilgub Jawa Tengah 2024. Keduanya adalah pasangan Andika Perkasa dengan Hendrar Prihadi dan Ahmad Lutfi dengan Taj Yasin Maimun. Kedua paslon dinyatakan memenuhi syarat untuk bertarung di Pilkada tahun ini. Salinan keputusan KPU ini kemudian diserahkan kepada perwakilan masing-masing paslon. Kami melaksanakan rapat pleno untuk menetapkan pasangan calon. Dari seluruh persyaratan pencalonan dan syarat bakal calon, kami nyatakan memenuhi syarat, kemudian kami tuangkan di dalam berita acara, dan hari ini kami serahkan salinan keputusan terkait penetapan pasangan calon Pilgub Jateng 2024 untuk pasangan pendaftar pertama Bapak Andika Perkasa dan Hendrar Prihadi, dan juga untuk pendaftar kedua Bapak Ahmad Lutfi dan Bapak Taj Yasin serta kepada Bawaslu Provinsi Jawa Tengah. Usai penetapan, KPU akan melakukan pengundian nomor urut paslon yang akan digelar di halaman kantor KPU Jawa Tengah Senin malam. Sebelum pengundian nomor urut, KPU juga menggelar kampanye damai, dimulai dari depan kantor KPU menuju sejumlah jalan protokol di Kota Semarang Senin pagi. Dari Semarang, Jawa Tengah, Kristadi, iNews melaporkan. Pemirsa, KPU Jawa Timur menetapkan 3 pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Timur untuk kontestasi Pilgub Jatim 2024. Ketiga pasangan calon tersebut ditetapkan setelah dilakukan pemeriksaan berkas persyaratan pencalonan dan syarat calon dinyatakan lengkap serta memenuhi syarat. KPU Jawa Timur telah selesai menggelar rapat pleno penetapan pasangan calon di Pilkada Jatim 2024 Minggu siang. Hadir dalam rapat pleno tersebut perwakilan dari 3 pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jatim. Dari hasil pemeriksaan dokumen persyaratan pencalonan, syarat calon, serta tes kesehatan, 3 paslon yang mendaftar dinyatakan memenuhi syarat dan diterima. Berkas salinan penetapan pasangan calon ini langsung diserahkan KPU Jatim pada perwakilan pasangan calon. Menurut Ketua KPU Jawa Timur Aang Kunevi, sebelum ditetapkan sebagai pasangan calon telah dilakukan proses verifikasi berkas dokumen persyaratan pencalonan dan syarat calon maupun persyaratan lainnya. Dengan penetapan ini, Pilkada Jawa Timur 2024 secara resmi akan diikuti 3 pasangan calon. Kami melakukan penetapan pasangan calon dan dari proses sebelumnya verifikasi administrasi maupun beberapa verifikasi manual, 3 pasangan calon yang sebelumnya sudah mendaftar di tanggal 27 sampai dengan 29 Agustus kemarin itu kami nyatakan diterima dan sudah lengkap dan sudah bisa kami tetapkan sebagai 3 pasangan calon wakil gubernur Provinsi Jawa Timur.
Selanjutnya, 3 pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jatim yang sudah ditetapkan akan mengikuti pengundian nomor urut yang akan digelar pada Senin 23 September 2024. Diketahui 3 pasangan calon yang akan berkontestasi dalam Pilgub Jatim, diantaranya pasangan petahana Khofifah Indar Parawansa dan Emil Dardak, kemudian pasangan Tri Risma Harini dan Zahrul Azhar Asumta, serta pasangan Luluk Nur Hamidah dan Lukmanul Hakim. Dari Surabaya, Rahmat Ilyasan, iNews melaporkan. Sementara KPU Sumatera Utara menetapkan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Sumatera Utara tahun 2024. Pasangan Edi Rahmayadi, Hasan dan Bobi Surya pun resmi menjadi calon gubernur dan wakil gubernur Sumatera Utara. KPU Sumatera Utara melakukan penetapan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Sumatera Utara tahun 2024. Penetapan pasangan calon dari sebelumnya bakal calon ini dilakukan KPU Sumatera Utara melalui sidang pleno tertutup yang berlangsung pada hari Minggu pukul 2 waktu Indonesia Barat. Pemilihan gubernur dan wakil gubernur akan diikuti oleh 2 pasang calon, dengan pasangan Edi Rahmayadi, Hasan Basri Sagala, dan Muhammad Bobi Afif Nasution Surya resmi menjadi calon gubernur dan wakil gubernur Sumatera Utara 2024. Bobi Surya sendiri diusung oleh 10 partai politik. 9 diantaranya pemilik kursi di DPRD Sumatera Utara hasil pemilu 2024 dengan total jumlah 74 kursi DPRD Sumatera Utara. Sementara itu pasangan Edi Rahmayadi Hasan diusung oleh 6 partai politik dengan total 27 kursi DPRD Sumatera Utara. Usai penetapan calon gubernur dan wakil gubernur, KPU Sumatera Utara akan melakukan pengundian nomor urut untuk kedua pasangan calon pada Senin besok pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan, Sumatera Utara, Said Ilham, iNews melaporkan. Pejabat Gubernur Aceh Safrizal memastikan pemanfaatan jangka panjang fasilitas venue yang telah dibangun untuk penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional atau PON Aceh Sumatera Utara 2024. Venue tersebut rencananya akan dikelola oleh sebuah badan pemerintah agar tepat sasaran dan tidak terbengkalai. Pejabat Gubernur Aceh Safrizal pada Rabu siang di Media Center PON 21 Aceh Sumut menyebut pemerintah akan berdiskusi soal pemanfaatan venue PON 21 yang nantinya akan menjadi aset pemerintah Aceh, TNI maupun Polri. Seperti Stadion Harapan Bangsa Long Raya yang merupakan pusat keberadaan 9 cabang olahraga akan dibentuk badan pengelola agar pengelolaannya lebih terfokus. Infrastruktur olahraga yang dibangun selama PON merupakan aset berharga. Harus dimanfaatkan secara optimal untuk keberlanjutan ekonomi dan pembangunan Aceh. Sudah waktunya dibentuk badan pengelola sehingga lebih konsentrasi, mengurus, menjaga, merawat, sehingga tak terbengkalai, tak terurus bagaimana pengalaman di tempat lain. Nah, cabang-cabang olahraga nanti akan mengambil atau memanfaatkan ini dengan sebaik-baiknya untuk pembinaan prestasi, tapi dari aspek aset juga terurus dengan baik. Selama penyelenggaraan PON ke-21, banyak wisatawan yang datang ke Aceh, memberikan efek berantai pada ekonomi lokal, terutama di sektor usaha mikro, kecil, dan juga menengah. Dari Banda Aceh, Taufan Mustafa, iNews melaporkan. Pemirsa, PB PON wilayah Aceh cepat menanggapi komplain masalah pelayanan transportasi, konsumsi, akomodasi dari para atlet dan official PON. Apresiasi pun diberikan atas cepatnya respon penyelenggara. Memasuki hari-hari akhir pelaksanaan PON ke-21 Aceh Sumut, ucapan terima kasih dan apresiasi disampaikan para kontingen untuk PB PON 21 Aceh Sumut sebagai tuan rumah yang baik. Perubahan ini terjadi berkat koordinasi dan kerjasama lintas instansi dan lembaga. Panitia juga melakukan aksi tindak lanjut dengan cepat. Hal tersebut disampaikan PJ Gubernur Aceh didampingi Panwasrah PON 21 Aceh Sumut wilayah Aceh, Majen TNI Andri Tardiwan Utama Sutarno, Kapolda Aceh Irjen Pol Ahmad Kartiko, dan Panglima Kodam Iskandar Muda, Majen TNI Niko Fahrizal. Ketika di bandara pun dalam tempo yang singkat antara alur barang dan alur orang sudah dipisah. Barang bahkan orang belum sampai, barang sudah tiba duluan.
mulai dari Bandara Jakarta pun sudah kita urus. Dalam pertemuan antar kontingen PON 21 wilayah Aceh, ucapan terima kasih dan apresiasi terus meningkat disampaikan para kontingen dan atlet PON 21 dari berbagai provinsi, salah satunya kontingen DI Yogyakarta. Kami sangat merasa terbantu sekali, tertolong sekali dengan sambutan yang sangat hangat, ramah, dan sangat responsibel tinggi. Jadi apapun keluhan-keluhan, masalah-masalah yang kami hadapi, yang kami alami, bisa semuanya dicari solusi dengan cepat dan sangat baik sekali. Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan PON ke-21 Aceh Sumut wilayah Aceh sangat tinggi. Hal ini bisa dilihat dan dibuktikan dari jumlah penonton cabang olahraga yang selalu membludak. Dari Banda Aceh, Taufan Mustafa, iNews melaporkan. Pemirsa, sebuah yayasan yang bergerak di bidang sosial berusaha mencetak 1.000 sarjana pertanian dan peternakan melalui hasil jual beli hasil perkebunan. Untuk mencapai target tersebut, yayasan ini menggandeng para pengelola restoran, supermarket, hotel, hingga klub sepak bola. Yayasan JHL Merah Putih Kasih atau YMPK memberikan bantuan kepada anak kurang mampu untuk melanjutkan pendidikan dari tingkat SD hingga perguruan tinggi, bahkan S2 di program 1.000 Sarjana Pertanian. Hal ini dilakukan dengan cara memanfaatkan lahan untuk pertanian, baik sayuran maupun buah-buahan. Untuk memastikan berlangsungnya program 1.000 Sarjana Pertanian, dilakukan MOU antara YMPK bersama pihak pengelola restoran, supermarket, hotel, hingga klub sepak bola. Ketua Dewan Pembina YMPK Jerry Hermawanlo menyebutkan kerjasama tersebut diperlukan agar sayuran segar yang dihasilkan para petani dapat terserap dengan baik. YMPK bersama para pengusaha yang hadir sepakat untuk turut berkomitmen mensukseskan program mencetak 1.000 sarjana pertanian. Seluruh karyawan maupun petani yang mensuplai kelapa ke kita, anaknya kami sudah MOU wajib menyekolahkan anak mereka sampai ke S1. Jadi dari hasil kelapa tersebut. Jadi nggak melulu oleh kami. Itulah yang saya katakan akan membangun Indonesia dari desa ke kota. Bukannya sekarang dari kota ke desa, terbalik. Nanti kita bikin lagi satu proses. Sehingga hasil ekspor itu duitnya memang benar ke kota, tapi akan dikembalikan ke desa. Dengan adanya kerjasama ini diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan petani dan masyarakat sekitar perkebunan. Dari Bogor, Jawa Barat, Wildan Hidayat, iNews melaporkan. Pemirsa, kita beralih ke informasi berikutnya. Seorang mahasiswi korban penganiayaan kekasihnya di Bangkalan, Jawa Timur akhirnya melapor ke polisi. Korban mengaku sudah 4 kali menjadi sasaran kekerasan oleh kekasihnya. Buntut video viral ini, korban akhirnya melaporkan penganiayaan yang dialaminya ke Satreskrim Polres Bangkalan. Ia datang bersama keluarganya dan didampingi tim Satgas Penanganan dan Pencegahan Kekerasan Seksual atau PPKS dari kampusnya. Dari pengakuan korban, pelaku sudah 4 kali melakukan kekerasan fisik kepada korban sejak 2024 lalu. Namun korban selama ini terkesan berdiam diri, hingga akhirnya kekerasan itu terekam mahasiswa lain lalu viral di media sosial. Dari hasil pemeriksaan pada tubuh korban terdapat banyak bekas kekerasan fisik. Yang jelas dari kampus sendiri akan memberikan sanksi yang tegas terhadap pelaku, dan tadi juga saya melihat langsung ya di tubuh korban terdapat banyak lebam. Ya, itu ada di tangan sebelah kiri dan kanan, kemudian ada bekas cakaran, ada bekas gigitan, di belakang sini ada kayaknya bekas cakaran. Kasus ini mencuat setelah video penganiayaannya viral di media sosial. Diketahui pelaku dan korban adalah pasangan kekasih yang sama-sama tercatat sebagai mahasiswa di sebuah kampus yang ada di Bangkalan. Sementara itu pihak kampus pun menegaskan bahwa mereka akan memberikan sanksi yang tegas kepada pelaku. Sanksi itu dapat berupa drop out atau dikeluarkan dari kampus. Dari Bangkalan, Jawa Timur, Taufik, iNews melaporkan.
Ribuan pelajar dari berbagai sekolah mengikuti kegiatan lari santai di Kediri, Jawa Timur. Kegiatan tersebut dalam rangka kampanye mencegah perundungan di kalangan pelajar. Ribuan pelajar dari berbagai sekolah mengikuti kegiatan lari santai di Kediri, Jawa Timur. Selain mempromosikan gaya hidup sehat, kegiatan Fun Run on Wheels musik ini diharapkan dapat mengurangi tindakan perundungan di sekolah dan menciptakan lingkungan belajar yang lebih aman dan menyenangkan. Keterlibatan Rumah Sakit Bayangkara menunjukkan bahwa pencegahan perundungan membutuhkan kerjasama dari berbagai pihak, tidak hanya pihak sekolah, juga instansi kesehatan dan masyarakat. Kami mengharapkan dengan adanya kegiatan yang positif ini bisa menjadi contoh bagi Rumah Sakit Bayangkara, khususnya Rumah Sakit Bayangkara yang lain, supaya mengajak masyarakat untuk bisa melakukan hal-hal positif. Karena sekarang ini kan banyak anak-anak muda-muda, remaja, tawuran, kemudian mungkin main judi online yang jadi judi online, kemudian juga lagi marak-maraknya bullying di sekolah-sekolah. Selain melakukan edukasi dengan mendatangi sejumlah sekolah ataupun pondok pesantren, pihak RS Bayangkara Kediri saat ini juga telah menyiapkan tim dokter spesialis kejiwaan maupun psikolog untuk proses penanganan korban bullying yang masuk ke RS Bayangkara Kediri. Dari Kota Kediri, Jawa Timur, Afnan Subagio, Ainus melaporkan. Pemirsa, sederet nama konten kreator muda tanah air berkumpul dalam acara Jakarta Creator Con 2024 di Jakarta. Salah satunya Agatha Chelsea yang turut membagikan pengalamannya mengenai neuroscience agar konten menjadi menarik dan juga efektif. Jakarta Creator Con 2024 menjadi ajang berkumpulnya para konten kreator tanah air. Sejumlah nama populer hadir dalam acara ini untuk membagikan ilmu dan tips mereka dalam membuat sebuah konten video yang menarik dan berkualitas. Acara ini juga menjadi platform bagi para konten kreator tanah air yang memungkinkan mereka untuk berbagi pengetahuan dan mengembangkan potensi terbaiknya. Salah satu konten kreator ternama yang berada dalam naungan Star Hits, Agatha Chelsea, juga turut hadir dalam acara ini dan mengisi sesi sharing session inspiratif. Session kali ini sebenarnya aku lebih pengen sharing jurusan kuliahku yaitu neuroscience. Makanya aku ingin mengkoneksikan antara content creating dan juga gimana caranya sih kita mengerti otak kita supaya bisa bikin konten yang attracting audience attention gitu. Akan mengajar dan sharing tentang bagaimana cara membangun karir dari sosial media dan membangun potensi mereka supaya mereka bisa jadi industri yang sustain. Jakarta Creator Con menjadi ruang bagi para konten kreator untuk saling berinteraksi dan bertukar ide, serta meningkatkan keterampilan dan wawasan dalam dunia konten kreatif. Dari Jakarta, Muharlin Ainus melaporkan. Dan pemirsa, untuk mengetahui informasi lebih lanjut, kita terhubung dengan Fikri Rofil Haq di Rumah Sakit Indonesia di Beit Lahia, Gaza Utara, Palestina. Assalamualaikum, selamat pagi waktu Indonesia, Mas Fikri. Mas Fikri, bagaimana kondisi di Gaza Utara saat ini? Apakah betul pasukan Israel telah berpindah ke Libanon? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat dini hari waktu Gaza, Mbak Cikal dan juga Mbak Yasmin. Memang sampai hari ini Israel masih terus melakukan serangan demi serangan ke wilayah jalur Gaza, baik di jalur Gaza Utara, jalur Gaza bagian tengah maupun di jalur Gaza bagian selatan, di mana update dari Kementerian Kesehatan Palestina, Israel melakukan 3 pembantaian sehingga mengakibatkan 40 orang syahid dan juga 58 lainnya dalam kurun waktu 24 jam di beberapa titik yang ada di jalur Gaza. Salah satunya mereka tadi malam di mana Israel melakukan pengeboman terhadap sebuah rumah milik keluarga Nasir yang ada di kamp pengungsian Jabalia, dan setidaknya 2 orang meninggal dan 1 diantaranya adalah anak-anak, dan korban dilarikan ke Rumah Sakit Indonesia yang ada di Gaza Utara, yang memang alhamdulillah sejak beberapa bulan yang lalu rumah sakit ini sudah beroperasi. Kami sudah beroperasi dan alhamdulillah dari tim Mercy Indonesia juga bisa mengirim tenaga medis yang bertugas di Rumah Sakit Indonesia, di mana saat ini ada tersisa 3 dokter spesialis, di mana dokter spesialis bedah syaraf, dokter spesialis bedah plastik, dan juga dokter spesialis anestesi yang memang sampai saat ini kurang lebih 2 bulan mereka sudah bertugas di Rumah Sakit Indonesia membantu para korban atau para warga yang memang terkena serangan
dari pihak Israel yang dilarikan ke rumah sakit Indonesia di Gaza Utara, kota Beit Lahia. Sementara Israel juga kemarin juga melakukan serangan terhadap sebuah sekolah yang ada di Gaza kota. Akibatnya beberapa orang meninggal dan juga beberapa lainnya mengalami luka-luka. Dan Israel juga memang saat ini sangat intens sekali melakukan serangan terhadap sekolah-sekolah. Beberapa hari terakhir juga di mana terdapat sebuah sekolah yang ada di kota Azaitun, Gaza Utara juga menjadi target sasaran Israel, sehingga banyak korban jiwa yang meninggal dan juga mengalami luka-luka yang memang harus dilarikan ke rumah sakit terdekat. Di samping itu juga memang rumah sakit juga masih membutuhkan obat-obatan yang masih sangat kurang ya untuk mengobati para korban yang terkena luka ataupun para korban yang dilarikan ke rumah sakit yang ada di Gaza Utara. Sementara bukan hanya saja obat-obatan, tentunya mereka juga membutuhkan tenaga medis yang memang bisa membantu para korban, karena tercatat dari Kementerian Kesehatan Palestina kurang lebih ada 1.000 tenaga medis yang meninggal sejak 7 Oktober lalu, di mana 300 juga ditangkap oleh pihak Israel dan belum dikembalikan ke jalur Gaza, dan terdapat juga 130 ambulan yang memang dibom oleh pihak Israel sehingga tidak bisa dapat berfungsi untuk membawa para korban atau membawa para jenazah yang syahid. Akibat perang yang berkelanjutan juga memang tercatat lebih dari 11.000 siswa yang ada di jalur Gaza juga syahid ataupun meninggal, dan ratusan ribu lainnya para siswa juga tidak bisa melanjutkan sekolah mereka di tengah agresi yang memang sehari ini sudah lebih dari 350 hari atau kurang lebih dari 11 bulan lamanya agresi militer Zionis Israel ini terus lanjut. Sementara update korban sejak 7 Oktober lalu sampai hari ini menyentuh angka 41.431 korban yang syahid, dan korban yang mengalami luka-luka juga menyentuh angka 95.818. Sementara bukan hanya saja di jalur Gaza, namun di tepi barat juga Israel terus melakukan operasi militernya, di mana korban jiwa sejak 7 Oktober lalu sampai hari ini dari yang diterima oleh Kementerian Kesehatan Palestina di tepi barat, di mana ada 716 orang yang syahid dan juga 5.750 lainnya mengalami luka-luka. Dan lebih dari 10.000 warga yang ada di tepi barat, baik di kota Hebron, di kota Kolkolia, maupun di kota Jenin ataupun di Yerusalem di tepi barat, ditangkap oleh pihak Israel. Lebih dari 10.000 mereka ditangkap dan dipenjara oleh pihak Israel sejak pecah perang 7 Oktober lalu. Dan memang betul Israel juga bukan hanya saja melakukan serangan terhadap jalur Gaza, juga mereka juga saat ini fokus untuk melakukan serangan terhadap pihak Hizbullah yang ada di negara Lebanon. Oke, Mas Fikri, tadi Anda menyebut bahwa bantuan seperti obat-obatan begitu masih sangat kurang, tapi kami juga mendengar ada bantuan sudah mulai masuk seperti bantuan pangan. Apakah benar demikian informasinya? Iya betul. Memang saat ini walaupun memang border ataupun perbatasan Rafah masih tertutup dan masih dikuasai oleh pihak Israel, dan itu juga menjadi salah satu gagalnya gencatan senjata, di mana perundingan mengenai gencatan senjata itu terus dilakukan, namun dari pihak Israel ataupun dari Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, mereka akan tetap mempertahankan koridor Philadelphia, yaitu sepanjang perbatasan Gaza dan juga Mesir, dan tentunya ditolak ini oleh para pejuang Palestina ataupun terutama oleh Hamas, di mana Hamas menuntut bahwa dalam proposal gencatan senjata itu tersebut mereka menuntut penarikan penuh terhadap pihak Israel yang ada di jalur Gaza, dan juga kembalinya masyarakat yang ada di Gaza Selatan menuju Gaza Utara, dan juga rekonstruksi pembangunan penuh terhadap bangunan-bangunan yang harus ada di jalur Gaza. Namun menurut Wakil Direktur UNICEF juga mengatakan memang saat ini bantuan juga sudah mulai berdatangan, namun di bulan Agustus kemarin kurang lebih ada 100 truk yang bisa berhasil masuk ke jalur Gaza, namun pada bulan September ini berkurang dari 100 truk menjadi hanya 15 truk bantuan saja yang bisa masuk ke jalur Gaza. Dan ini mengingat juga
masyarakat masih terus membutuhkan bantuan makanan, obat-obatan, minuman, ditambah lagi dengan saat ini akan memasuki musim hujan atau musim dingin, tentunya mereka membutuhkan pakaian hangat, selimut, dan juga tempat tinggal yang layak. Oke, mengingat banyak sekali ya situasi yang mungkin akan dihadapi oleh para pengungsi, kita harapkan bantuan-bantuan segera datang ya, Yasmin dari sana. Terima kasih Mas Fikri Rofiul Haq melaporkan langsung, memberikan informasi dari Gaza Utara. Tetap jaga keselamatan, tetap jaga kesehatan.